laisa minna man lam yukrim jarahu. Bukan termasuk golongan kami, tidak dianggap umatnya Rasulullah SAW kalau tidak mau menghormati tetangganya. Ada pertanyaan berikutnya nih, Gus. Jadi bagaimana cara Nabi bersosialisasi ke tetangga? Ini kayaknya pertanyaan bagus. Silakan, Gus. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu contoh yang sempurna, Mas. Allah di dalam Al-Quran pun pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Mungkin pertanyaan ini tepatnya supaya bagaimana sih kita bermasyarakat, kan begitu ya? Nah ya, intinya sebenarnya itu. Supaya kita kalau mau bermasyarakat gimana kayak gitu. Iya, jadi supaya kita sebagai masyarakat ingin bermasyarakat layaknya masyarakat yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Haliyah keadaan Rasulullah itu bagaimana sih dengan tetangga-tetangganya, dengan para sahabat-sahabatnya, ya enggak? Nah, benar. Rasulullah SAW adalah contoh yang baik. Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran begitu. Bukan hanya sekedar contoh yang baik Rasulullah, tapi contoh yang paling sempurna. Kita bermasyarakat mengikuti cara bermasyarakatnya Rasulullah bagaimana. Jaminan akan menjadi masyarakat yang baik, akan menjadikan kita sebagai manusia umat Rasulullah SAW ini begitu indah kalau segala sesuatunya ini mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu, Rasulullah tidak suka mengunggul-unggulkan dirinya. Rasulullah itu cenderung tawadhu, artinya rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Iya. Ini perlu kita contoh. Bahkan Rasulullah SAW kalau memang itu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini Sayyidul Anbiya, ya kan, pemimpinnya para nabi. Rasulullah SAW mengatakan wala fakhar, saya tidak sombong. Jadi ngomong dulu bahwa ini tidak sombong. Ini memang pernyataan Allah supaya Rasulullah ini menyampaikan kepada umatnya bahwa dirinya adalah pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Nah, tapi dalam setiap harinya Rasulullah SAW itu rendah hati, suka menghargai orang lain. Terkadang ini banyak loh, kita ini ingin dihargai oleh orang lain, ya, tapi tidak menghargai orang lain. Ini banyak sekali. Atau menginginkan dirinya ini prestasinya baik, lebih unggul daripada yang lain, atau ingin diakui oleh orang lain, dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, tapi tidak mau mengakui prestasi orang lain, tidak mau memberikan hal pujian kepada orang lain, inginnya dirinya yang ingin dipuji saja. Ini yang salah. Maka Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah diri, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Allah akan rendahkan. Jadi artinya apa? Coba Mas, kita ngomong santai ya. Kalau ada orang di depan jenengan nih, selalu mengunggul-unggulkan dirinya, menyombongkan diri. Iya, kira-kira jenengan akan lebih menghormati dia, apa akan lebih ilfil ke dia? Paham ilfil ya? Paham. Ya.
Gimana perasaannya jenengan? Lebih ilfil kayaknya. Ilfil ya? Iya. Justru orang itu kalau punya prestasi bagus, punya kehebatan yang di atas rata-rata orang lain, ini justru tanpa dia ngomong, orang lain akan memberikan hal berbeda kepada dirinya. Ya enggak? Tanpa kita mengebut. Jadi kayak gini, kita ini kadang-kadang ini butuh pengakuan orang lain. Tapi ketika orang lain mempunyai prestasi yang lebih baik, terkadang kita mengabaikan prestasi orang lain. Inginnya prestasi dirinya yang lebih baik, selalu menonjol, tapi tidak. Nah, ini apa ya? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hendaknya tiru Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga bermasyarakat itu suka memudahkan urusan orang lain. Ya, memudahkan urusan orang lain. Tidak suka merepotkan orang lain. Ini Rasulullah. Coba bayangkan. Kadang-kadang kita ini, Mas, kalau lagi bahagia, lagi senang, tidak ingat dengan saudara-saudara kita, tidak ingat dengan tetangga-tetangga kita. Tapi giliran lagi susah, cerita. Mungkin setorannya macet, banknya menunggak, ya kan? Yang diceritakan itu kadang-kadang tanpa memperdulikan orang lain. Jadi artinya apa? Artinya ini ketika lagi enak ini lupa dengan saudara-saudaranya, lupa dengan teman-temannya, tapi giliran lagi macet, lagi apa, malah ingat saudara-saudara, ingat membutuhkan bantuan orang lain lah. Iya, betul. Gitu. Jadi Rasulullah itu dalam satu keterangan juga menyebutkan yassiru wala tu'assiru. Permudah urusan orang lain, jangan mempersulit urusan orang lain. Kalau zaman sekarang malah kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kayak itu gitu kata-kata ya sering, itu sering candaan-candaan begitu ya. Itu malah zaman sekarang sudah dikembalikan. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi memudahkan orang lain, maka insya Allah hidup kita juga akan dipermudah lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, betul. Jadi permudah urusan orang lain, jangan mempersulit urusan orang lain. Permudah urusan orang lain, niscaya engkau akan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Basyiru wala tunafiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyiru, beri kabar gembira, cerita tuh yang enak-enak. Jangan cerita yang susah-susah, cerita tuh yang enak-enak. Wala tunafiru, jangan bikin mereka tuh lari. Jadi kadang-kadang kita ini cerita yang berlebihan sehingga orang itu kadang-kadang tidak mau berteman dengan kita. Jadi kalau ada orang nggak mau berteman dengan kita, kita harus muhasabah, harus introspeksi diri. Kenapa? Ada apa dengan obrolan-obrolan saya? Kenapa kok orang-orang menghindar dengan saya? Jangan menyalahkan orang lain. Ini kayak gini lagi, saya dulu kaya, dulu enak, dulu seneng, pada datang semua, giliran sekarang lagi susah, semuanya menjauh. Introspeksi diri. Kenapa orang lain itu menjauh dengan kita tuh kenapa? Ya enggak? Iya, betul. Itu Rasulullah SAW suka berdiskusi dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW itu bermusyawarah. Walaupun Rasulullah itu kan istilahnya sudah pasti benarnya, tapi masih bermusyawarah. Masih juga bermusyawarah. Ya. Artinya bermusyawarah kan yang lain itu ngeluarin pendapat juga gitu. Iya. Jadi nggak hanya dengan pemikiran beliau saja, tapi masih menghargai pendapat orang lain juga ya. Betul. Jadi Rasulullah SAW itu bermusyawarah, mencontohkan ini loh, saya masih mau bermusyawarah dengan orang lain. Loh, kamu itu siapa nggak mau bermusyawarah? Apa-apa diputuskan sendiri, ya enggak? Iya. Musyawarah, ada apa? Urusan keagamaan bermusyawarah, urusan kemasyarakatan bermusyawarah. Ini Rasulullah SAW
Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir Rasulullah SAW dikisahkan banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Seperti waktu Rasulullah SAW ketika ada mau perang Khandaq, Rasulullah bermusyawarah. Iya kan, ini Rasulullah. Contoh Rasulullah SAW bermasyarakat. Kemudian Rasulullah SAW itu lemah lembut. Omongannya tidak kasar. Rasulullah pernah ngomong sama istrinya, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Ini Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelembutan. Masya Allah. Ini Rasulullah. Jadi kita dengan keluarga kita lemah lembut, kita dengan tetangga kita lemah lembut, kita dengan teman-teman kita lemah lembut, niscaya orang-orang lain akan respect kepada kita. Tapi coba kalau omongannya kita kasar, omongannya kita sering menyakiti orang lain, kadang menyinggung, terkadang yang hanya dibeberkan keunggulannya sendiri, prestasinya sendiri, tidak mau menghargai prestasi orang lain, ya enggak? Nah ini perlu contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lemah lembut. Ini cara Rasulullah dengan masyarakat. Ini contoh Rasulullah dengan para sahabatnya. Lemah lembut, tawadhu, menghormati orang lain. Ini Rasulullah. Itu Bahkan sekarang, bahkan ini iya. Rasulullah SAW menggabungkan antara iman dan tetangga. Maksudnya gimana? Coba kata-kata iman, Mas, itu digabungkan dengan tetangga. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yukrim jarahu. Bukan termasuk golongan kami, tidak dianggap umatnya Rasulullah SAW kalau tidak mau menghormati tetangganya. Masya Allah. Itu sekarang di perkotaan mungkin ya, kalau di perdesaan sih masih agak, tetangga itu masih agak deket lah. Kalau di perkotaan itu sudah kadang kanan sama kiri aja nggak kenal. Ya. Masya Allah, itu makanya di sini nih kita jadi tahu pentingnya bertetangga. Rasulullah pun sudah menyontohkannya seperti itu ya. Dalam satu keterangan juga Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, apa kata Rasulullah? Harus ngomong yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya diam. Hormati tetangga. Dalam satu keterangan juga Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Harus menghormati tetangganya kalau engkau orang yang beriman. Jadi iman saja sampai disandingkan dengan tetangga, iman saja sampai disandingkan dengan tamu. Begitu luar biasa Rasulullah SAW. Cara bertetangga, cara berteman, cara Rasulullah SAW bersosialisasi itu luar biasa. Ini Rasulullah. Maka tidak ada contoh yang lebih baik daripada Rasulullah SAW, tidak ada. Engkau mau jadi apa sih? Kita mau jadi apa? Mau jadi bapak? Ikuti Rasulullah SAW. Rasulullah juga menjadi seorang ayah. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menjadi seorang ayah? Rasulullah SAW adalah seorang apa? Contoh pedagang. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi pedagang? Contoh pedagang seperti Rasulullah. Iya enggak? Contoh menjadi orang yang contoh berbisnis. Tiru Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga berbisnis. Saya juga pernah baca buku yang itu namanya bisnis ala Rasulullah. Itu memang benar-benar memotivasi banget. Dan iya, kita mempunyai sudut pandang dengan bisnis yang lebih baik lagi dengan membaca buku-buku seperti itu.
Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mas, namanya Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya, pembisnis. Iya, makanya ikuti bagaimana sih cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf ini. Sahabat Abdurrahman bin Auf, cara bisnisnya bagaimana? Tiru itu. Bagi pembisnis. Ya enggak? Iya, betul. Mau mencontoh siapa kalau kita nggak mau mencontoh para sahabat? Mau mencontoh siapa kalau kita nggak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya enggak? Betul. Ada orang ngomong, oh kalau itu kan Rasul, Nabi, sahabat. Lah kita orang biasa. Lah tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu supaya dicontoh, bukan menjadi tontonan saja. Iya enggak? Terkadang, oh saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Ya sudah lah. Kalau ada kiai bagus, ada ustadz bagus, ya itu dicontoh. Makanya pentingnya banget kita belajar baik dari buku, baik dari guru itu. Jadi semakin hari itu tingkah laku kita itu bisa semakin berubah. Jadi artinya kalau tahun kemarin kita tetangga masih seperti itu, tahun ini sudah lebih baik lagi. Itu pentingnya sebuah belajar. Betul. Ya, gitu. Jadi memang setiap hari itu kita harus lebih baik daripada hari yang kemarin.